Pemirsa, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa Dr. Muhammad Syafril Firdaus yang diduga melecehkan pasiennya saat memeriksa kandungan. 3 orang perwakilan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Kementerian Kesehatan memeriksa oknum Dr. Syafril Firdaus di Mapolres Garut, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi majelis menjadi rujukan polisi untuk menentukan kelanjutan dari penyelidikan kasus pelecehan seksual terhadap pasien ibu hamil. Sesuai pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, polisi memerlukan putusan rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Dari Kementerian Kesehatan hari ini sudah datang ke Polres Garut. Apa tujuannya itu, Pak? Mereka bertujuan untuk memeriksa dari yang diduga pelaku, karena dalam pasal 308 Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap tenaga medis yang dalam melaksanakan profesinya dan diduga melakukan tindak pidana, pihak kepolisian berkoordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi. Oh, artinya Majelis Disiplin itu dari Kementerian Kesehatan? Dari Kementerian Kesehatan. Nanti hasilnya kalau keluar apa? Nanti setelah selesai pemeriksaan dari Kementerian Kesehatan ini, baru penyidik akan menentukan langkah selanjutnya. Ya, pemirsa, saat ini saya masih bersama dengan Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, dan juga Kestri Meher, Kepala Bidang Humas PBID. Saya kembali ke Pak Adi. Pak Adi, untuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, akan seperti apa nanti mekanisme sinergi antara pemberkasan di pihak kepolisian dengan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran ini? Untuk saat ini kami masih belum bisa menjelaskan karena masih dalam proses pemeriksaan. Saat ini belum selesai dari majelis disiplin profesi ini, masih berlangsung pemeriksaannya. Oke, tapi sebenarnya pihak kepolisian sudah pemberkasan lebih dulu atau memang hasil dari kepolisian itu nanti akan menunggu hasil dari Majelis Kehormatan dulu, Pak Adi? Sambil menunggu dari majelis disiplin, ke Polres Garut sebelumnya sudah melakukan langkah-langkah seperti cek TKP, pemeriksaan terhadap para saksi. Untuk tersangkanya tidak ya berarti, Pak Adi? Gimana? Untuk terduga pelakunya belum dilakukan pemeriksaan sama sekali oleh polisi? Sudah dilakukan. Jadi sudah di BAP artinya ya? Juga sudah termasuk juga diduga pelaku ini sudah dilakukan pemeriksaan juga. Oke, kira-kira ke depannya Pak Adi, tantangan pembuktian itu akan seperti apa? Kita masih terus melakukan pemeriksaan kepada para saksi, para korban, dan juga mengumpulkan barang-barang bukti lainnya. Kami juga menghimbau kepada para korban agar melaporkan kasus ini ke Polres Garut. Oke, kalau saksi tadi Anda mengatakan sudah dilakukan pemeriksaan, berapa total saksi yang sudah diperiksa? Sudah banyak ya, mulai dari bidan, perawat, wakil direktur, kemudian front office, termasuk dari Dinas Kesehatan, dari ID, sudah banyak yang telah dilakukan pemeriksaan. Oh, oke. Jadi klinik tempat kejadian perkara itu bukan milik dari Dr. Muhammad Syafril itu ya, Pak Adi? Bukan, dia di situ membuka praktek di situ, di klinik tersebut. Oke, dan ketika kejadian sebenarnya ada saksi-saksi lain yang berada di luar ruangan? Untuk saksi-saksi yang lain di luar ruangan ada, karena di situ kan tidak hanya dokter kandungan saja, ada dokter gigi dan dokter umum. Iya, jadi artinya pada saat kejadian kondisi klinik tidak sepenuhnya kosong ya Pak Adi? Iya, betul. Ya, dan di situ juga ada semacam apotek juga situ. Oh, ada apotek di situ? Iya, semacam apotek, siap. Itu kejadiannya siang atau sore Pak Adi?
Itu kejadiannya itu sewaktu diduga pelaku ini melakukan prakteknya, pada jam praktek. Pada jam praktek itu pagi atau siang atau sore? Eh, Siang sampai sore ini kan ada apa? Ada beberapa jadwal tiap harinya itu tidak sama. Ada yang siang, ada yang sore. Oke, dan hari itu pasien dia hanya satu ini atau sebenarnya ada banyak, Pak Adi? Untuk pasien kita masih atau korban kita masih melakukan pencarian juga karena ini kan baru 2 orang dan yang ada di video viral tersebut juga masih belum melaporkan juga ke Polres Garut. Oke, kalau untuk 2 orang korban lainnya keluhannya sama seperti yang kita saksikan di video atau ada laporan lain, Pak Adi? Hampir sama yang satu dan satunya lagi agak sedikit berbeda, cuman belum bisa kita sampaikan di sini. Oke, ada yang berbeda berarti ya dengan korban satu lagi. Mungkin terakhir Pak Adi, komitmen dari aparat dalam menangani kekerasan seksual untuk pelaku tenaga kesehatan. Seperti apa jaminan bahwa pihak kepolisian akan benar-benar bisa menindak terlepas dari statusnya yang memang sebagai dokter? Di sini Polres Garut akan terus melakukan pemeriksaan secara profesional dan kami jamin bahwa pemeriksaan kita sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Terakhir mungkin saya ke Dr. Kestri. Dr. Kestri, ini kan ada relasi dokter dan pasien yang kemudian mungkin kita bisa pahami ada kesungkanan untuk pasien ketika ingin mendapatkan perlakuan tetapi kemudian tidak bisa mengeluh untuk atau menolak gitu begitu ketika dokter melakukan sesuatu yang mungkin tidak nyaman bagi dirinya. Edukasi untuk publik seperti apa Dr. Kestri untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang kemudian mungkin melibatkan dokter dengan jenis kelamin yang berbeda dengan pasien dan ada potensi-potensi yang kemudian bisa menciptakan terjadinya perilaku yang menyimpang. Sebelah kanan. Nah itu. Nah di atas. Ya. Mungkin dalam perkembangannya pola hubungan dokter dan pasien telah bergeser ya dari paternalistik menjadi pola hubungan bersifat partnership atau pasien caretaker ya, di mana kita juga harus ingat ya bahwasanya setiap dokter dan pasien memiliki hak dan kewajiban. Untuk menghindari hal-hal seperti ini, untuk pasien mungkin saya menyarankan agar lebih kritis lagi ketika dokter akan melakukan tindakan atau melakukan pengobatan, dokter boleh bertanya kenapa saya harus dilakukan ini dan saya tidak mau sendirian. Itu harus bisa, itu adalah haknya pasien untuk bisa mengungkapkan, lebih berani berbicara kepada dokter. Artinya pasien harus tahu hak mereka ya, Dokter Kestri? Harus iya. Benar. Jadi harus tahu hak dan kewajibannya. Begitu juga dokter. Nah, apabila ada yang mengganjal, itu harus ditanyakan lebih detail lagi. Mungkin sebagai penutup ya, saya sampaikan bahwa di semua institusi selalu saja ada oknum yang kurang baik. Namun, saya yakin sebagai dokter, jauh lebih banyak dokter yang beretika dan memiliki hati nurani daripada oknum-oknum atau dokter yang tidak beretika. Terima kasih. Iya, Dokter Kestri, kalau dengan kemudian adanya 2 kasus yang cukup menonjol ini, apakah IDI akan melakukan sesuatu atau himbauan karena kemudian dengan bermunculannya kasus ini kita kemudian mendengarkan laporan-laporan lain, jangan-jangan ini adalah sebuah puncak gunung es, kemudian korban-korban lain dengan dokter-dokter lain sebagai pelaku akan kemudian muncul. Apa kira-kira tindakan IDI untuk kemudian bisa kembali memulihkan kepercayaan masyarakat kepada tenaga kesehatan? Ya, tapi IDI siap berkolaborasi dengan institusi-institusi terkait, baik dari Kemenkes, baik dari pihak-pihak lain ataupun pihak-pihak yang terkait untuk terus mengawal pelayanan kesehatan terkait dengan dokter ataupun yang memiliki keterkaitan. Begitu juga kita akan terus melindungi korban-korban ataupun pasien-pasien. Terima kasih. Baik, Kestri Meher, Kepala Bidang Humas PB IDI, dan sebelumnya juga ada Ibda Susilo Adi, Kasih Humas Polres Garut. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan informasi lain yang sesaat lagi.